Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jeda-jeda nggak apa-apa kan? Apa-apa. Nanti depan lagi bisa biar bisa ikut lewat-lewat. Nah, ini kan di bawah-bawah aja biar nanti fikrnya mungkin yang agak sedikit lama ya, panas. Jadi tadi kegiatan kita yang kedua yang biasa kita lakukan itu pertemuan antara siswa dengan guru. Oke, sudah siap belajar? Sudah. Absen dulu ya. Ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Ayenda Utami? Mana Ayenda? Ada. Iya. Alwira Suci? Masih boleh? Amalul Hakim? Iya. Adil Ajari? Tadi terlambat? Berapa? Sista Gusti Amanda Jelita Julianda mana? Kait Unisa Salsabila Karisma Salsabila yang itu sakit ya. Rizky Al-Fatah Muhammad Abil Ya Bu. Bapak Aksari
Firmansyah, Rara Aulia, Revana Diansyah, Rudi Maulida Balkis, Syakira Nabila, Yogi Saputra, Muhammad Aldiansyah. Lagi mungkin nanti kalau ada pergerakan kamu agak hati-hati ya. Kalau misalnya kamu tidak bisa duduk lama, nanti boleh kamu berdiri karena kamu masih sakit. Salah satu ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini ada 7 jurus pendidikan hebat ya. Yang pertama itu kenali potensi, kelola emosi. Jadi hari ini kita bahas masalah kenali potensi ya di jurus 1. Jadi udah pernah kelola emosi, terus jalin koneksi, oke, ya sampai menata situasi ya. Jadi hari ini kita bahas masalah jurus 1 yaitu kenali potensi. Sebelum kita masuk kita speaking dulu ya. Speaking ya? Oke ya. Silakan berdiri. Ya. Kita speaking hari ini jika maka. Pernah? Nah, jadi kita hari ini mengulang jika maka. Kalau nanti ibu panggil yang namanya, berarti yang sebelah sini jika, yang sebelah kanan ibu berarti maka. Oke, bisa dipahami ya? Oke, dimulai dari Amin. Kata maka saya akan. Oke. Jika saya adalah dokter. Oke. Jadi tak? Maka saya jadi pasiennya. Oke. Pasien ya. Oke. Jika beri satu. Jika saya mencintainya. Oke. Mereka. Kata yang belum. Jika Terry ya? Jika Terry. Jika saya seorang guru. Oke. Karisma. Oh, Karisma ke sana. Kayak bisa. Jika saya belajar. Oke. Satu lagi. Jika Reva. Ya, saya menjadi pilot. Oke. Siapa ini? Rara. Maka saya akan terbang. Oke, silakan. Terima kasih banyak. Ada yang menjadi dokter. Jika saya menjadi dokter, maka saya akan menjadi karyawan. Pada saat kita dalam kehidupan sehari-hari, dengan kita tahu potensi kita apa, bakat kita apa, dan kita itu apa, kita lebih mudah mengenali diri kita itu mau kemana. Ya, tujuan kita itu insya Allah ada. Yang selama ini kalau ditanya tujuan ngapain ke sekolah, belajar Bu, tapi pada saat kenyataannya tasnya nggak bawa, itu belajar bukunya nggak ada. Berarti apa? Tujuannya itu sedikit melenceng, ya. Bukan aja nih. Jadi itu potensi itu kemampuan yang dibawa sejak lahir yang bisa diasah dan dikembangkan ya. Jadi kalau bakat itu kemampuan khusus yang menonjol. Jadi setiap individu itu punya bakatnya, punya kemampuannya, sehingga pada saat nanti yang dia punya kemampuan kalau diasah bisa lebih bagus lagi ya. Jadi kalau minat itu adalah ketertarikan pada sesuatu hal ya. Oke. Ya, jadi hari ini pembahasan kita kenali dengan potensi
diisi itu ada 2 ya. Kalau bisa kita selesai dua-dua, nanti kita kirim ke grup itu linknya. Kita buat dulu yang kenali gaya belajar ya. Jadi kita setiap individu itu punya gaya belajar yang beda-beda ya. Ada gaya belajar visual, ada gaya belajar kinestetik, ada gaya belajar apa itu lagi? Auditory ya. Jadi nanti hari ini kita lihat anak-anak itu sekalian bahwasanya dia mempunyai gaya belajar apa ya. Jadi setelah nanti ibu kirim link ke grup ya. Jadi nanti diisi itu sesuai dengan masing-masing, jangan ditanya ke kawan ya, sesuai dengan masing-masing karena untuk dilihat gaya belajar individu bukan gaya belajar kelompok. Oke ya? Oke. Tadi ibu sudah mengirimkan link ke grup itu tentang tes gaya belajar. Oke. Silakan diisi. Nanti kalau memang sudah selesai itu hasilnya itu di screenshot ya. Oke, silakan. Ada 2 ibu kirim linknya ya. Ada 2 ibu kirim linknya. Yang pertama itu gaya belajar aja dulu. Jadi dibuka, dijawab gaya belajar aja dulu ya. Belum bisa dibuka. Oke, jadi ditunggu karena ini ada berapa banyak yang pakai begitu. Coba di close ulang lagi. Karena sebelum kirim tadi malam sudah dipahami punya apa baru dijawab. Oke, silakan lanjutkan. Masuk. Itu kalau misalnya di slide 1 sudah habis, nanti kalau ada di bawahnya itu selanjutnya diklik aja selanjutnya ya, ditekan sampai nanti selesai ya, baru nampak hasilnya. Kadang ada audio video dan audio selesai. Hari ini Dikdas hari ini juga. Jadi kami dari SMK Dikdasnya SMP, jadi kelompok 2 begitu OJL sama keduanya. Nah, aksesnya pun agak lama, biasanya begitu diakses klik kerjakan langsung terbuka.
misalin gaya belajarnya? Yang visual ya, yang visual. Jadi yang mendapatkan gaya belajar visual ini slide ini aja. Ditulis saja. Ya. Kamu apa? Oh, keren. Ketiga. Reva dapat gaya belajar ketiga. Jadi dia bisa belajar dalam gaya apapun, ya. Jadi bukan menang aja punya gaya, belajar juga punya gaya belajar. Jadi Reva bisa kinestetik, bisa video, bisa auditori, bisa visual. Keren. Kalau visual, dia ada visual dan kinestetik, ada visual dan ada yang dua gaya belajar. Jadi ya, kalau dua berarti nanti ini kan slide gaya belajar visual. Nanti satu lagi nanti kita tekan lagi, ya. Jadi ada auditori, kinestetik sampai visual. Atika dapat? Belum? Teddy? Belum juga. Oke. Jadi nanti dalam pembelajarannya biasanya kalau dengan guru kan nggak ini ya, sama semua. Pada saat belajar sendiri atau belajar kelompok, nanti itu biasanya yang belajar kadang nggak ada maksud guru, tapi ada dikasih bahan. Ya, ada siswa yang menginginkan musik. Ya, ada yang bilang temannya, "Woi, jangan ikut." Ya, karena kenapa? Disinilah letak gaya belajarnya, berbeda gaya belajar. Ya, ada yang bisa mendengarkan belajar sambil dengan musik, ada yang harus sunyi, ada yang belajarnya kalau belum bergerak nggak bisa, itu biasa kinestetik. Kalau disuruh joget, disuruh dance, disuruh senam, nah ini kinestetik dominannya. Kinestetik munculnya gerak, ya. Jadi yang merah, kamu ya gerak sampai ke sini. Sudah selesai ya visual. Kita lanjut dengan kinestetik atau auditori. Oke, sekarang kita mau tahu informasi yang kita terima, ilmu yang kita terima itu lebih mudah. Karena kenapa? Lebih mudah kita konsentrasi. Misalnya, saya bisa belajar dengan musik, tiba-tiba ada teman yang belajarnya nggak bisa musik. Yang bisa musik dia bisa memusatkan konsentrasi, biasa aja belajarnya. Yang tidak bisa mendengarkan musik agak terganggu. Insya Allah di kelas tempel dia belajarnya siswanya seperti ini, ya. Di kelas 2 APP gitu juga, di kelas 3 DPD gitu juga. Jadi nanti yang sudah di kelas dia belajar, kelasnya nanti sudah punya data, jadi ditempelkan di kelas. Jadi guru-guru lain bisa lihat, oh anak ini belajarnya seperti ini, dia belajarnya begini, tidak dilakukan, ya. Kadang ada anak lihat PPT itu senang, dari slide demi slide dia senang, ya. Itu gaya belajar apa itu? Gaya belajar visual. Kalau gaya belajar misalnya video ya senang, kan apa itu? Siapa yang senang bergerak, oh semangat ya. Tapi yang nggak senang bergerak, lemah tuh. Ya, beda. Sudah selesai? Selesai? Kalau belum selesai, siapa belum selesai mencatat? Sudah? Reva
cerita atau percakapan. Nah, jadi ini kalau yang belajar auditori ini biasanya bahasa Indonesia sering ya. Kalau bahasa Indonesia pasti ada narasi atau bacaan yang dibacakan, nanti timbul pertanyaan-pertanyaan beberapa kalimat dari narasi tersebut. Jadi ini yang auditori ini cepat ya nangkapnya. Ya, kalau misalnya belajar harus lisan. Kadang dia misalnya dia belajar saya. Jadi kalau misalnya lagi belajar, saya lebih mudah saya ingat sama ngomong, habis itu mencatat. Ya, catat. Jadi pada saat mencatat setelah dibaca itu diingat. Kalau yang visual itu dia memahami, pikirkan, oh iya. Ya, saya juga punya dua gaya belajar, visual dan visual. Ya. Besok kita lanjutkan. Karena durasi, karena saya sampai ke ini belum diskusi dulu kan. Takutnya nanti yang kedua ya mau cabut. Atau gini, satu gaya kita coba, nanti kalau memang ada yang mau tes di luar, kita tes masing-masing. Kita tes di luar, konten. Sudah yang auditori, ada berapa orang? Ya, ini gaya belajar kinestetik. Oke. Tolong difoto saja dan lagi. Ingat, masuk. Tolong duduk sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Oke, silakan. Ya. Kalau dua dia cenderung kemana? Nah, ya. Kalau yang kedua, kalau ada gaya belajar dua, dia lebih cenderung kemana? Oh ya. Ya. Dominannya gaya belajar itu seperti apa? Apakah lebih cenderung ke visual? Ya. Apakah lebih cenderung ke auditori? Apakah lebih cenderung ke kinestetik? Ya, jadi kita bisa merasakan sendiri gaya belajar kita seperti apa, karena ibu tampilkan di slide ini apakah saja gaya belajarnya yang visual, auditori, dan kinestetik. Jadi kalian tahu. Nah, jadi silakan duduk kelompok masing-masing gaya belajar. Visual sama auditori. Sukadi mau visual di sebelah sana, auditori tengah, atau kinestetik sebelah sini. Kalau dua-duanya pilih yang dominan. Yang dominan. Ya, yang angkanya lebih besar. Kan jumpa angka kan? Ya, pilih yang lebih besar. Kalau satu, dia bisa jadi 80%. Kalau dua, dia ada yang 70%, ada yang 40%, dan jadi yang tingginya mana? Ya. Visual di dunia mereka. Visual. Di sini kinestetik, auditori di mereka. Oke. Ya. Gambar aja deh. Ya.
Diskusikan gaya belajar masing-masing, visual, auditori, dan kinestetik itu belajarnya seperti apa, ya. Setelah mendapatkan tes ini, apa yang dirasakan, ya, refleksi. Setelah mendapatkan tes ini, tes gaya belajar, apa yang dirasakan? Dan tahu kan gaya belajarnya? Oh, saya seperti ini. Apa? Perasaannya apa? Ya, jadi nanti itu ditulis ke depannya saya akan kita diskusi menit ya. Jangan lama, nanti nggak selesai.
aku pas dah keluar Jadi seni itu dia bisa ke teknik. udah nyari bapak penjualan rupanya rumah dimsa kita Jangan rumahnya nggak ada jangan kejadian kayak ini lebih ke makanannya dimsa frozen food ya. Nama saya Muhammad Adil, saya mewakilkan dari kelompok visual saya belajar siswa. Saya belajar visual. Menurut kelompok kami, belajar visual akan lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan. Di kelompok kami senang membaca dan mencatat dari visual. Tertarik pada tampilan visual seperti diagram, image, video ilustrasi, atau video presentasi. Kami merasa seperti menemukan kunci dari cara kami memahami dunia. Segala informasi terasa lebih hidup ketika divisualisasikan melalui warna, bentuk, dan gambar. Kelompok kami Setelah mendapatkan ini apa yang dirasakan? saya lebih tahu bidang gaya belajar saya. Jadi kedepannya Kedepannya saya akan tekuni belajar secara makan data itu apa? Makan data itu belajar. Makanya nih, Ya, makan data. Makan data itu seperti apa? Misalnya kalau olahraga harus latihan. Belajar seperti apa? Kita jam istirahat seperti biasa ya, tidak Oke, dokumen yang dibutuhkan itu apa? Misalnya dengan cara menampilkan sebuah tampilan visual, bisa jadi vektor, itu apa? Ini biasanya
Jadi kamu minta doang. Oke, gaya belajar auditori sudah tampil. Ini dia senang berdiskusi dan tanya jawab, ya, dalam makanya-tanya. Terus dukungan dari orang tua, guru, teman-teman, ya. Ini dari kelompok auditori. Kita kasih applause. Oke, yang terakhir kelompok kinestesi. Saya perasaan ketika mengetahui gaya belajar kinestetik. Saya merasa senang ketika mengetahui saya mendapatkan gaya belajar kinestetik. Karena gaya belajar tersebut memang benar-benar sudah terdiri dalam diri saya ketika saya belajar. Dengan mengadakan tes tersebut, kita bisa mengetahui apa itu gaya belajar dan apa gaya belajar kita. Dan perasaannya Senang karena kita sudah tahu gaya belajar kita. Oke, nanti bisa diterapkan bukannya ya. Bentar, diam. Jadi ada yang bisa belajar dalam fisik, ada yang bisa belajar dalam senyap. Harus sunyi, ya baru bisa melaksanakan konsentrasi. Ya, karena konsentrasi itu yang kita butuhkan, konsentrasi yang kita buat itu tidak lebih daripada 15 menit. Lebih daripada 15 menit itu kita langsung. Saya nanti mau kemana? Kasih teringat yang lain. Pada saat kita buat pusat konsentrasi kita dalam belajar lebih daripada 15 menit, itu pasti kita sudah mengingat dari posisi. Dan kenapa? Memang konsentrasi itu nggak lama, tapi nanti setelah ada jedanya, itu kita bisa lagi konsentrasi lagi. Ya? Biasanya kalau sulit konsentrasi itu di saat siang. Kenapa? Yang pertama, fisik sudah lelah, pikiran sudah lelah, jadi sulit untuk melaksanakan konsentrasi. Ya? Apalagi dari jam 12 siang, udah tengah, haus, ya. Tapi kalau pagi, insya Allah akan bisa. Oh, tinggi lagi. Jangan pakai itu. Dapat
nggak bisa lama dia bangun jalan ya, ya. Ya. Jadi tidak ada masalah. Kita kasih aplaus untuk yang kinestetik. Kinestetik sama olahraga. Ya. Jadi ini kalian sudah tahu gaya-gayanya seperti apa. Insya Allah kedepannya bisa diterapkan. Ya, jadi kesimpulannya, kesimpulan mengenai potensi itu coba berbagai kegiatan, dengarkan masukan orang lain, catat hal-hal yang membuat semangat, ingat keberhasilan kecil yang pernah diraih. Jadi jangan katakan bahwasanya saya nggak pernah berhasil. Insya Allah setiap individu itu ada hal yang pernah dilakukan berhasil. Ya, jangan saya belajar dan dapat jadi juara, saya belum berhasil belajar, bukan. Ya, jadi sesuatu hal itu bisa berhasil. Dan jadi cara mengembangkan potensi, latihan konsistensi, ikut ekstrakurikuler, dan mentor panutan buat target yang jelas. Oke, ini yang kita tadi. Oke, baik untuk kedepannya sudah tahu gaya belajarnya masing-masing. Jadi untuk yang tes satu lagi itu karena memang waktunya tidak cukup ya. Mungkin pertemuannya hanya di sini sampai di sini saja. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih banyak telah membuat diskusi atau ini atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.